Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hanina Nur Aisyah dan saya akan kami sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Teguh Sumantri yang telah meluangkan waktu untuk bergabung dalam acara webinar ini. Membacakan peraturan pada webinar kali ini, agar webinar hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, yang pertama, para peserta webinar wajib menggunakan background yang telah disediakan. Untuk teman-teman yang belum menggunakan background, diharapkan untuk menggunakan background. Selanjutnya, yang kedua, yaitu para peserta wajib menyalakan kamera saat webinar berlangsung agar webinar ini lebih interaktif. Selanjutnya, yang ketiga, para peserta wajib dimohon untuk tidak menyalakan mic selama webinar berlangsung, kecuali pada sesi tanya jawab. Terakhir, dan selama webinar ini berlangsung, saya minta partisipasi dari teman-teman untuk berinteraksi, untuk aktif bertanya, dan jangan lupa untuk diisi link absen yang nantinya akan kami sediakan di kolom chat. Oke, sepertinya teman-teman sudah banyak yang hadir dengan jumlah peserta kali ini. Dimohon untuk para peserta webinar bisa menonton webinar pada pagi hari ini. Selanjutnya, susunan acara kita pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga pemaparan materi oleh Bapak Teguh Sumantri MPhil, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima sesi foto bersama, dan yang terakhir penulis. Baik, langsung saja kita mulai untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka acara webinar ini dengan membaca basmalah. Bismillah. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Namanya dulu dari mata mau dia mau mana? Makanya gitu. Mohon untuk teman-teman sekalian, tidak untuk menyalakan mic dan tidak share screen terlebih dahulu ya. Oke, baik, ke acara berikutnya. Langsung saja kita ke acara inti hari ini, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Teguh Saumantri MPhil. Sebelum memasuki sesi pemaparan, saya akan membacakan biodata singkat dari narasumber kita. Bapak Teguh Saumantri MPhil merupakan dosen filsafat di UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon yang aktif dalam dunia akademik dan publikasi ilmiah. Beliau sudah menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Gadjah Mada atau UGM dan saat ini sedang menempuh studi doktoral S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebagai akademisi, beliau aktif melakukan penelitian dan publikasi ilmiah dalam bidang filsafat Islam, modernisasi beragama, hingga isu-isu kontemporer yang menunjukkan konsistensi dan kualitas dalam penelitian akademik. Baik, selanjutnya untuk Bapak Teguh Sumantri, boleh menyampaikan pemaparan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat teman-teman di PT Global Insight atas kesempatan diskusi ini. Dan perkenalkan, saya Teguh Saumantri, saya dari UIN Cirebon. Untuk kali ini mungkin kita akan diskusi sharing tentang publikasi ilmiah. Punten ini apa? Saya share screen ya, biar. Oke. Baik teman-teman, semuanya yang saya hormati, untuk kali ini mungkin kita akan lebih sedikit diskusi tentang bagaimana sebuah penelitian yang kita lakukan ini dan itu bisa di-accept atau dipublikasikan di jurnal ataupun Scopus ya. Kalau di Indonesia mungkin jurnal Sinta ya, kalau luar negeri mungkin udah masuk ke taraf internasional untuk Scopus. Kita mulai dengan ide gagasan dulu ya. Karena publikasi itu tidak mungkin bisa dilaksanakan atau tidak mungkin bisa dipublikasikan kalau kita di awal itu tidak punya ide penelitian. Jadi sebuah publikasi itu tentu berangkat dari sebuah ide penelitian. Jadi kalau teman-teman tidak punya ide gagasan penelitian, maka tidak punya yang namanya publikasi. Ya. Oleh karena itu, jika sudah ada ide penelitian, maka kemudian bergeser, bertransformasi dengan sebuah tulisan, yaitu dinamai dengan karya ilmiah. Nah, karya ilmiah inilah yang kemudian kita rombak habis ya sesuai dengan scope, dengan tema dan sebagainya. Kemudian kita baru submit. Ya, submit itu adalah proses di mana kita akan mempublikasi jurnal ilmiah. Kemudian masuk pada wilayah targeted ya, entah itu Sinta ataupun Scopus. Tuh, itu mungkin selayang pandang untuk kali ini ya. Oke, kita mulai aja. Sedikit pengalaman dari saya ya tentang bagaimana realitas publikasi ilmiah itu. Ya. Mungkin beberapa teman-teman begitu pun dengan saya, kan ya, seringkali apalagi yang pemula ya, seringkali ketika menyelesaikan tulisan kemudian disubmit itu rejected atau ditolak. Ya, sering kayak gitu ya. Begitu dengan saya ya, sudah berapa puluh kali kan, entah itu Sinta kemudian Scopus ya, itu tidak sampai 2 kali ya merasakan nikmatnya rejected itu atau ditolak itu atau decline kalau dalam bahasa OJS itu ya.
Nah, itu pasti akan terjadi oleh kita semua. Ya. Jadi sangat jarang sekali ya ketika seorang itu submit kemudian diterima ya. Mungkin kalau jurnal yang Sinta NAM atau belum agresi itu mungkin bisa sekali submit sekali diterima. Tapi ketika kita naik level ya biasanya kita bersaing ketat dengan para author lain. Jadi itu hal yang biasa ya. Kemudian uh, topik penelitian tidak mungkin novelty. Nah ini juga kadang menjadi sebuah realitas publikasi, Bu Bapak ya, teman-teman ya. Kenapa banyak, apalagi kepada wilayah level tertinggi seperti Scopus itu ya, banyak tulisan yang tidak diterima. Itu pada dasarnya adalah lebih pada substantif atau novelty. Ya. Bayangkan saja ketika kita ingin submit ke sebuah jurnal Scopus misalkan ya, itu kita sekali submit itu kalau tidak salah ya informasi yang saya dapatkan itu sekali edisi itu jurnal Scopus itu akan menerima ribuan paper ya, ribuan paper. Tapi yang diterima itu 10 ya. Bayangkan kita bersaing dengan para author ya, yang jumlahnya itu sangat banyak. Nah, para editor biasanya akan melihat dari sebuah perspektif novelty atau kebaruan. Ya. Itu yang akan menjadi ya satu kunci di mana publikasi kita akan diterima. Nah, jika tidak ada novelty, maka kemungkinan besar penelitian itu tidak akan dilihat atau bahkan di-decline atau ditolak. Karena menurut para editor itu tidak memiliki novelty. Jadi penting teman-teman ya, novelty itu didapatkan. Dan struktur ilmiah tidak standar jurnal, kadang permasalahan autor atau penulis dalam sebuah keilmiah tidak memperhatikan langkah yang sangat fundamental ya, yaitu tentang struktur jurnal. Bagaimana cara layoutnya, kemudian cara fontnya, kemudian dan berbagai hal teknisnya. Kadang beberapa editor juga menjadi sebuah penilaian ya. Kalau misalkan ada teman-teman yang sudah completable ya sudah komplit itu kan standar artikelnya sesuai dengan standar jurnal mereka itu lebih dominan 70% akan diterima ketimbang mereka yang mentahan gitu kan. Kenapa? Karena biasanya editor itu nggak mau kerja 2 kali. Ya. Jadi penting juga ya menyesuaikan standar struktur artikel. Kemudian ada hal yang terlihat atau yang sering kali menjadi permasalahan dalam sebuah publikasi adalah metodologi yang kuat, yang tidak kuat. Ya. Artinya apa? Artinya sebuah penelitian itu haruslah ditopang dengan pondasi yang kuat. Itu apa? Metodologi. Ya, metodologi ini penting ya karena menjadi sebuah alur ya, langkah kan ya. Dan kadang editor juga melihat tuh kan ketika sebelum hasil itu dianalisis ya akan lihat itu bagaimana metodologinya. Nah, dan itu juga menjadi sebuah catatan yang perlu diperhatikan saat kita menulis ya, jangan sampai itu kan hal-hal yang fundamental terlupakan gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kemudian kita melihat tentang era publikasi ya di Sinta maupun Scopus. Mengapa begitu penting ya? Bagi teman-teman yang dosen ya atau pendidik atau mahasiswa mungkin ya kan itu bisa menjadi sebuah semacam prestisius ya bahasanya, kebanggaan tersendiri lah ya. Kenapa kita harus publikasi? Ya. Oke. Apalagi sekarang ini ya ada beberapa kampus bahkan menjadi sebuah semacam pengganti ya, khususnya buat mahasiswa itu ya, bahwa publikasi ini bisa menjadi pengganti tugas akhir ya, di tugas mereka. Makanya sekarang banyak sekali mahasiswa yang berboyong-boyong ya ingin memiliki publikasi ya. Scopus, apalagi Sinta ataupun Scopus. Bahkan di Cirebon saja di prodi saya itu ya di filsafat Win Cirebon itu mahasiswa itu sudah punya pilihan mau publikasi atau mau skripsi. Tapi nanti arahannya sama, kita akan diuji ulang gitu kan, oleh para
para dosen senior itu ya. Begitupun saya pernah menguji di mahasiswa luar kampus saya tentang ada mahasiswa yang sudah memiliki 2 publikasi Sinta 2 yang menjadi pengganti dari skripsi ya. Nah, itu diuji ya kan sebagaimana layaknya tugas akhir mereka ya. Jadi sangat diperhatikan juga ya publikasi ini ya, apalagi tentang wilayah akademik mau dosen maupun mahasiswa. Apalagi dosen sangat wajib sekali untuk memiliki publikasi Sinta maupun Scopus. Ya, di wilayah-wilayah S1, S2, S3, apalagi S3 ini ya S3, saya sedang menuju S3 itu wajib ya. Syarat kalau saya itu wajib Scopus ya. Kalau nggak punya Scopus itu nggak mungkin dan depending kelulusannya. Ya. Dan hampir semua kampus-kampus di Indonesia bahkan di luar negeri sudah menggunakan kerangka seperti ini. Agar apa yang menjadi penelitian kita itu menjadi sebuah impact ya bagi orang-orang di luar sana. Itulah mengapa publikasi ini sangat penting sekali. Ya. Kemudian buat dosen tentunya ya meningkatkan reputasi akademik ya. Begitupun dengan kampusnya ya. Mahasiswa juga sama ya. Ketika semakin banyak menulis maka semakin banyak juga ya impact atau reputasi yang didapatkan secara akademis ya. Gitu. Di kampus Jawa Barat aja UIN Bandung itu ya UIN Bandung ya. Setahu saya kampus itu adalah kampus terbanyak ya yang sudah menerbitkan ya atau sudah membuat kolaborasi ya dengan dosennya dan publikasi. Jadi UIN Bandung itu salah satu kampus yang memiliki publikasi atau mahasiswa yang mempublikasikan artikel yang paling banyak. UIN Bandung. Ya. Jadi begitu didorongnya mahasiswa di kampus di sana. Begitupun juga kampus yang lain sudah mulai itu kan memperhatikan bagaimana itu kan publikasi ini tidak hanya bagi dosen aja, tapi bagi mahasiswa juga harus bisa membuat sebuah artikel karya ilmiah. Jadi sangat diperhatikan juga. Begitupun juga dengan kelas-kelas saya, ya, ketika saya mengajar, itu kan juga sama, ya. Akhir tugas itu adalah publikasi ilmiah. Kenapa? Karena sebagai itu tadi pengembangan akademis bagi mahasiswa. Kontribusi terhadap pengembangan ilmu tentu ya sebagai impact tadi ya semakin banyak itu kan publikasi ilmiah kita yang akan kemudian nanti itu kan muncul ilmu scholar ya itu menjadi sebuah kontribusi bagi ilmu-ilmu atau penelitian selanjutnya gitu ya. Peningkatan posibilitas penelitian global tentu ya dengan semakin banyak penelitian yang kita dapatkan ya yang kita lakukan yang publikasi kita terbitkan semakin banyak juga ya posibilitas penelitian yang tentunya bisa menjadi rekomendasi atau menjadi perhatian bagi dunia atau di luar kita. Nah, oke. Sekarang kita masuk pada wilayah bagi pemahaman tentang perjurnalan, Bapak ya, teman-teman semuanya. Ada Sinta, ada Scopus. Nah, di Indonesia ya, Scopus di Indonesia ya, Sinta ini menjadi bagian penting ya, untuk melihat seberapa kualitas ya tulisan kita. Ya. Nah, ada 6 tingkatan ya, kan sesuai dengan peraturan Dikbud itu. Ada Sinta 6, 5, 4, 3, 2, 1. Semakin runcing, semakin tinggi nilai atau kualitasnya. Sinta 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang menulis di Sinta ya, itu tentunya ada apa semacam hierarki ya, kan ya. Hierarki. Jika teman-teman ingin menulis Sinta 6 harus gimana, 5 gimana, 4 gimana, 3, 2 gimana. Ya. Sinta 6 misalkan, itu sebetulnya tidak terlalu streng ya buat teman-teman pemula mungkin ya. Kalau yang punya ajudan terakreditasi, coba aja ke Sinta 6. Itu tidak terlalu streng. Gitu. Apalagi buat yang berbayar itu biasanya diterima langsung. Ya. Sinta 6 itu. Apalagi yang tidak terakreditasi biasanya sebagai pemenuhan syarat akreditasi itu pasti diterima teman-teman. Tergantung editornya berapa artikel yang dibukukan. Ya. Tapi tetap ketika direvisi biasanya pada wilayah teknis saja. Dan, ya, itu standar lah teman-teman pasti bisa. Ya.
Kemudian naik ke satu tingkat, tingkat 5, dan juga masih inilah probability-nya masih dimungkinkan untuk diterima gitu kan. Karena masih masih pada wilayah standar gitu ya. Bahkan banyak teman-teman mahasiswa itu ya kan publikasinya di Sinta 5, Sinta 6, 4, 3 itu sudah mulai strength tuh tingkatan. Kemudian masuk ke 3. Biasanya ketika teman-teman sudah ke ke ke, ke apa ke Sinta 3 itu mulai ketat gitu kan ya. Edit. Nah, biasanya ketika 5, 4 itu teks itu berbahasa Indonesia, ketika masuk pada wilayah peringkat Sinta 3, maka mulai beralih dari tata bahasa menjadi bahasa Inggris kan ya. Dan banyak sekali ya kan Sinta 3 itu sekarang mewajibkan ya, naskah itu berbahasa Inggris. Ya, begitupun dengan reviewnya. Ya, reviewnya juga semakin ketat ya dan ya semakin ketat. Karena itu tadi nilai juga semakin tinggi yang didapatkan. Dan ketika kita menulis di jurnal 3 ya tentu bukan pada wilayah teknis lagi ya, pada wilayah substansi juga kemudian akan diberikan sebuah catatan. Makanya penting Ibu Bapak yang melihat sebuah kerangka sekup atau fokus dalam jurnal itu. Kemudian kemudian naik pada wilayah tingkat 2 ya, Sinta 2. Sinta 2 itu sekarang luar biasa ya, persaingannya. Sinta 2 itu ya. Selain buat dosen ya yang memerlukan untuk naik ke jabatan kepala, mahasiswa juga bisa menjadi sebuah plus ya kebanggaan tersendiri, apalagi juga sama kan ya. Catatannya luar biasa ya. Saya punya mahasiswa ya, dia selalu sharing kepada saya tentang kegiatan dia tentang menulis. Sinta 6 dia pernah, 4 pernah, 5 pernah, kemudian saya tantang dia ke Sinta 2. Dan ya, coba teh nih ke Sinta 2 kan ya, dia akhirnya membuat naskah Sinta 2 dan ada review yang diterima, ada notifikasi yang diterima bahwa naskahnya itu masuk ke review. Nah, dia senang kan, kemudian setelah di reviewnya selesai, kemudian ada revisi, pas direvisi terjadi dia pusing sendiri tuh. Kok review beda dengan jurnal yang sebelumnya yang pernah dia submit. Karena betul, Cinta 2 itu ya bukan main reviewnya ya, karena ini sudah mendekati taraf publikasi internasional. Biasanya teman-teman di editor itu ketika Cinta 2 ya akan lanjut ke Scopus ke targetnya itu. Jadi secara kualitas jurnal itu, secara kualitas artikel itu atau naskah itu harus benar-benar kan memenuhi syarat atau kelayakan. Nah, masuk ke hierarki terakhir ya, hierarki Sinta 1 ini juga sama ya. Kan ya. Ini juga sama. Ketika kita masuk ke Sinta 1 ya, hal yang paling dilihat ya selain kualitas artikel ya, kualitas naskah adalah kan ketatnya pemilihan naskah oleh editor jurnal. Nah, oleh karena itu kita harus mengantisipasi nih bagaimana cara kemudian ya masuk pada tingkatan ini. Nah, itu adalah yang perlu kita perhatikan bagaimana kita kan, untuk bisa menguatkan kualitas jurnal kita, kualitas artikel kita untuk bisa terus ya naik level ya di 6, 5, 4, 3, 2. Kemudian masuk ke Scopus Ibu Bapak ya, ada 4 quarter ya dalam jurnal internasional itu ya, daki 4, 3, 2, 1. Itu sama juga ada kualitasnya itu ya. Q4, 3, 2, 1 ya. Semakin tinggi semakin meruncing ke atas maka semakin besar infeknya itu ya. Sinta 1 itu infeknya udah SDR-nya udah dibawa di atas 2 dan sebagainya. 3 juga sama. Dan bahkan ketika kita masuk Scopus ya bukan sekedar harus kuat secara naskah ya. Harus kuat juga secara finansial. Meskipun ada juga ya kan jurnal yang emang free ya gratis untuk masuk pada jurnal Scopus itu. Ini semakin tinggi indeksnya maka semakin ketat juga standar publikasi. Itu yang perlu diperhatikan ya. Semakin banyak, semakin tinggi indeks
dari jurnalnya, maka semakin ketat juga publikasi yang akan dipublikasikan. Naskahnya akan semakin ketat juga untuk direvisi. Perlu sekali Bapak menelaah dan memperhatikan bagaimana penulisan yang baik dan benar itu ya. Gitu. Nah ini, sorry. Bu Bapak, kita masuk pada wilayah teknisnya tentang bagaimana kan seringkali kita ini alfa ya atau hilaf ya. Apalagi buat pemula itu ya, penulisan tentang artikel itu. Ya. Kenapa seringkali itu dideklan dalam sebuah publikasi ya. Ini perlu diperhatikan Bu, teman-teman ya. Mungkin salah satu faktornya adalah topik penelitian itu terlalu umum, Bu Bapak ya. Terlalu umum. Nah, terlalu umum. Makanya kita perlu melihat lagi ya, sekali lagi scope dan kemudian literature review dari jurnal yang akan kita tuju nanti. Ya. Ya. Pembahasannya itu cari sesuatu yang emang belum pernah dibahas. Jika pun sudah, cari perspektif lain ya, agar kajian atau penelitian kita ini itu terlihat tidak umum, artinya ada novelty di sana ya. Sehingga akan naskah artikel yang maka kemungkinan ya itu adalah background tadi ya, jadi oleh teman-teman saat menulis ya. Struktur artikel tidak sistematis seperti yang saya sampaikan di awal itu ya. Itu perlu juga kita kemudian meneliti ya detail ya, template atau template atau struktur ya, bagaimana fontnya, bagaimana jenis tulisannya sebagainya, itu juga perlu diperhatikan. Bagaimana kemudian membuat struktur dari pendahuluan sampai ke penutup ya. Bagaimana cara kemudian melihat apakah menggunakan sub pada wilayah hasil atau tidak. Bagaimana kemudian hasil sebagainya. Itu hal teknis lah. Itu perlu diperhatikan ya Bapak. Kemudian referensi kurang mutakhirah ini ya. Sama tadi, semakin tinggi ya range dari sebuah jurnal maka semakin tinggi juga kan ya referensinya. Jadi Ibu Bapak ya, pengalaman saya, jika Ibu Bapak ingin tembus atau ingin submit atau ingin terima ya ke jurnal-jurnal yang tingkatnya lebih tinggi, maka perhatikanlah kan referensi. Kalau Ibu Bapak ingin teman-teman ingin menulis di Sinta 2, maka mayoritas ya dari 10 itu ya 8-nya harus referensinya Sinta 2. Begitu dengan Scopus ya. Jika Ibu Bapak nulis Scopus, maka referensi juga dominan secara kuantitas harus Scopus. Nggak boleh kemudian bukan nggak boleh. Kesalahan yang terjadi adalah ketika teman-teman nulis di range yang paling tinggi, tapi referensi itu tidak dicantumkan atau tidak diperbaharui. Makanya faktual dalam penggunaan DAPUS itu sangat penting. Makanya ketika ketika naskah itu masuk pada publikasi ilmiah, referensi yang mutakhir di 10 tahun ke belakang atau 5 tahun ke belakang. Nah, itu juga berimpact terhadap kualitas artikel kita. Ya. Kemudian metode juga sama ya, sama seperti yang tadi disampaikan di awal, bahwa metode sebagai penopang ya dari sebuah proses penelitian itu. Ya. Kemudian pembahasan hanya deskriptif ini ya, pembahasan hanya sebuah deskriptif. Oke lah. Kalau di jurnal Sinta 6 ya 5 4 itu pada deskriptif oke gitu kan ya. Masih diampuni bahasanya ya. Masih dipandang layak. Pada wilayah 3, 2, 1 bahkan Scopus ya,
itu bukan lagi pada wilayah deskripsi, Ibu Bapak, deskriptif, tapi pada wilayah analitik dan argumentatif. Ya. Meskipun tidak semua juga harus di meskipun juga semua juga ya jurnal itu ya harus dideskripsikan. Ada gini, Ibu Bapak. Ini minum dulu. Jika Ibu Bapak, jika teman-teman ini masuk pada wilayah range jurnal yang tinggi, ya maka pembahasan yang perlu diperhatikan adalah ya tingkatkan analitisnya, tingkatkan argumentatifnya. Bahkan ketika teman-teman bisa memperhatikan naskah yang sudah publish di jurnal yang range-nya tinggi, ya apalagi Scopus itu ya, deskripsi itu mungkin digantikan dengan sebuah visualisasi. Ya, gitu. Jadi pembahasannya itu ya bukan pada wilayah deskriptif, ya, tapi pada wilayah visualisasi, ya argumentatif. Karena bentuk dari sebuah artikel itu adalah sebuah kontribusi. Kontribusi itu berbentuk teoritis atau publikasi yang kontribusi yang berbentuk teoritis ataupun kontribusi yang berbentuk aplikatif. Nah, itu semua harus dipaparkan secara visualisasi. Atau kalau penelitian itu kuantitatif ya, maka teman-teman harus bisa tuh membawakan ya bagaimana narasi kuantitatif pada bentuk tabel narasi atau bentuk art dan lain sebagainya. Nah, jadi bukan pada wilayah deskriptif lagi. Argumentatifnya adalah kita harus bisa membawakan sebuah argumentasi yang sifatnya visualisasi. Coba aja teman-teman ikuti itu. Ya, jurnal yang Scopus misalnya. Itu pasti ya naskah semua itu pasti ada visualisasi. Visualisasi itu adalah gambaran tentang penemuan baru kita atau gagasan penemuan kita ya terhadap naskah kita atau penelitian kita. Gitu ya. Sekali lagi, kunci dari artikel ilmiah adalah harus kuatnya argumentatif dan analitis. Itu. Ya, semakin tinggi range yang ingin kita tuju, maka harus argumentasinya dikuatkan. Ya, analitisnya harus dikuatkan. Itu hal yang wajib. Kecuali tadi yang saya sampaikan di awal ya, Sinta 6, 5, 4 itu masih deskriptif lah. Itu masih umum. Ya, hanya menjabarkan penelitian kita. Jadi pada wilayah range yang paling tinggi, maka hal yang paling sultan adalah argumentasinya kelihatan. Oke. Nah ini perlu saya sampaikan juga ya, ketika kita ingin mensubmit naskah kita, ya kita harus membedakan dulu nih, ya antara dua ini, ya karena gini bedanya hasil penelitian sama ilmiah sama artikel ilmiah adalah kalau misalkan hasil penelitian berbentuk skripsi, disertasi, tesis itu kan bejibunnya teman-teman ya bisa nyampe ratusan bahkan ribuan ada S1 di UNER itu membuat skripsi 1000 halaman. Ya. Sedangkan kualitas jurnal itu biasanya naskah yang masuk itu hanya pada karakter kata di kisaran 5.000 atau 7.000 maksimal atau 8.000 maksimal. Itu kan kalau di convert di Word itu paling sekitar 10 sampai 10-20 halaman tergantung layoutnya. Jadi kita harus tahu dulu nih ya, kan, apa yang menjadi kan ya bagian yang terpenting dalam karya ilmiah dari sebuah bentuk laporan. Gitu ya. Kalau penelitian skripsi, disertasi itu kan bentuknya adalah lapor penelitian. Itu kan dari bab 1 sampai bab 5 itu kan semuanya adalah proses di mana kita menjelaskan apa yang kita lakukan. Ya, makanya banyak sekali ya lembarannya hasilnya itu bisa ratusan halaman. Tapi kalau misalkan kayak ilmiah sekali lagi ya itu lebih padat ya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, paling 20 halaman ya, itu pun tergantung layout gitu. Jadi jauh sekali bedanya kan gitu. Maka harus dilihat dulu kan apa yang menjadi kemudian yang perlu disampaikan ketika kita menulis sebuah karya ilmiah. Ya. Karya ilmiah adalah menjelaskan tentang kontribusi ilmiahnya, bukan pada wilayah proses ilmiahnya. Itu bedanya. Jadi apa yang disampaikan ya dalam naskah
karya ilmiah adalah produk-produk kontribusi ilmiah. Kan ya. Yang tentunya yang tentunya dialurkan menjadi sebuah narasi ilmiah. Argumentasinya disampaikan bukan pada wilayah penelitian ini berguna untuk bla 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 dan sebagainya. Tidak, tapi alurnya redaksinya adalah artikel ini dapat berimpact kan ya, secara teoritis maupun secara aplikatif. Dijelaskan tuh gitu ya. Beda dengan tadi ya penelitian tesis, skripsi ataupun yang lain. Gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, mentalitas penulis ya ilmiah ya sering ditolak. Nah ini Bapak ya, jangan pernah menyerah ya kan. Struggle gitu ya. Saya ya pengalaman saya ya sering kali merasakan penolakan ya. Tolak bukan sekedar tolak cinta aja ya. Tolak juga penolakan secara publikasi juga sering gitu kan ya. Apalagi ke Scopus ya. Wah, berapa puluh bahkan puluhan ya. Kan ya Scopus yang saya submit mau ditolak ya. Gitu. Semua jurnal Scopus yang ada di Indonesia ya yang skupnya itu tentang filsafat, religious studies itu saya pernah submit dan semuanya ditolak. Ada berapa tuh ada JIS, ada Kolamuna, kemudian ada JIM, banyaklah tuh kan. Di Indonesia sudah saya pernah mengirim tapi semua ditolak. Ya. Awalnya cuma coba-coba kan. Kaget lah tolak semuanya kan ya. Tapi tidak berhenti di situ Ibu Bapak ya. Kan. Akhirnya saya coba keluar dan diterima. Ya. Jadi hal yang terakhir hal biasa ya. Dan kemudian sekali tolak sudah tertekan gitu kan. Jadi hal yang biasa ditolak saja. Dengan jika ditolak oleh jurnal ini maka carilah alternatif yang lain. Terus perbaiki artikelnya. Sering-seringlah kalau teman-teman ingin submit ke Sinta, ke Scopus, cobalah dibuat analisis secara pribadi. Ya. Kalau saya ya sering sekali sebelum saya mensubmit artikel saya ke jurnal yang saya tuju, misalkan Scopus itu, saya akan melihat tuh dari publikasi sebelumnya, bagaimana alurnya, bagaimana meskipun sudah ada guideline ya, tapi saya sering sekali melihat bagaimana peneliti sebelumnya itu. Ya. Saya lihat pembahasannya, saya lihat diskusinya, saya lihat apa yang disampaikannya. Saya lihat kemudian alur argumentasinya, saya lihat semuanya itu kan. Kemudian barulah saya submit ke jurnal tersebut. Jadi itu perlu ada perbaikan, ya. Perlu ada kemudian rasa ingin tahu secara mandiri ya terhadap jurnal yang akan kita tuju. Gitu ya. Jikapun artikel kita ditolak setelah review, maka belajar dari reviewer itu. Saya pernah sekali di Sinta 2 itu, di Hazanah itu, artikel saya itu sudah pada wilayah review. Ya. Sudah ada narasi yang diberikan untuk perbaikan. Dua nafas. Dan itu sudah saya sampaikan ya perbaikan. Ya. Tiba-tiba ya kan dideklar. Ya, dideklar. Padahal sudah merevisi ya, kan ya. Sudah merevisi apa yang telah diberikan. Kan, ya. Ternyata dideklar. Tapi pihak jurnal memberikan lagi kan ya notifikasi ya, penjelasannya bahwa artikel tersebut ada bla bla bla. It's okay, nggak apa-apa ya. Jadi kan sebuah pembelajaran aja kan ya. Dan maka notifikasi selanjutnya adalah menjadi sebuah pembelajaran untuk kualitas artikel kita nanti. Gitu ya. Nah ini Bu Bapak ya. Hal yang terpenting untuk menjadikan artikel kita ini layak diterima dan buat artikel kita ini berkualitas. Ya. Berkualitas. Di mana kita harus menguatkan sebuah kualitas dalam sebuah karya ilmiah, ya ini di 5 faktor ini. Novelty-nya harus terlihat, kontribusinya harus terlihat, ya.
metodologinya harus kuat, ya, kemudian strong review-nya harus jelas, ya, kemudian jelas argumentasinya. 5 ini yang menjadikan kunci, ya, artikel kita ini dilirik, ya. Kualitas artikel ini akan menjadi kualitas berstandar, ya, publikasi kalau misalkan memenuhi 5 faktor itu. Novelty yang terlihat, ya, kontribusi yang jelas, ya, metodologi yang kuat, kemudian literatur review-nya yang benar-benar faktual, dan argumentasi ini juga terlihat. Gitu. Ini Ibu Bapak, ya, 5 ini yang menjadi bagian penting dalam sebuah penulisan karya ilmiah. Nah, oke. Kemudian bagaimana caranya, kan, hasil penelitian kita atau publikasi kita, ya, itu bisa possible, ya, dipublikasikan. Nah, kayak ini penting juga, ya. Makanya kalau Ibu Bapak sudah menemukan jurnal, ya, yang ingin Ibu Bapak submit, ya, 7, coba dibaca lagi tuh scoop dan fokusnya. Karena ada kan, ya, di OJS itu ada editor timnya, kemudian ada apa lagi? Ada guideline-nya, kemudian ada apa, about jurnalnya, kemudian ada juga fokusnya. Nah, itu diperhatikan Ibu Bapak, ya. Jangan Ibu Bapak, jangan sampai, ya, naskah yang Ibu Bapak buat itu naskah filsafat, tapi Ibu Bapak kirimkan ke jurnal apa? Ke jurnal hadis misalkan. Itu tentu ditolak, kan, ya, topik. Beda, kan, ya. Ya, Ibu Bapak nulis tentang pendidikan, ya, tapi Ibu Bapak cari jurnal yang emang pada wilayah tentang sejarah lah, kan. Itu ditolak, ya. Jadi perhatikan tuh, ya, scoop dan fokus. Ya. Gitu. Sekarang banyak kok, ya. Ini copy aja, ya, judul artikel Ibu Bapak, masukkan ke Google, tag, pasti banyak tuh judul-judulnya mungkin sama, ya, memiliki kesamaan, tuh kan. Tinggal diklik aja dia ada di judul mana. Gampang sekali, ya. Nah, jadi harus apa, relevan, ya, antara tulisan dengan jurnal yang akan Ibu Bapak. Jangan jadi nggak boleh tuh apple to apple, nggak apple to apple tuh, ya. Kita memiliki naskah pendidikan kirim ke perfilman, jauh beda. Tentu itu kan bukan topiknya, gitu, ya. Nah, selain itu, ya, ada yang perlu diperhatikan pada wilayah substantif, ya, pada wilayah substansi, ya. Itu fokus pada research gap, ya. Jadi fokus nih, artikel kita ini arahnya kemana itu. Kalau Ibu Bapak di pendidikan, maka itu kan fokuskan artikel Ibu Bapak di pendidikan, ya. Bukan gapnya apa yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Di artikel yang baru yang ada yang baru ini apa yang dimunculkan, kan relevan dengan isu akademik terbaru. Nah, ini perlu diperhatikan, ya. Redaksi pada artikel ilmiah, ya, itu haruslah berbau apa, ya, semacam hal yang unik, gitu, ya, redaksinya itu. Itu juga penting sekali, ya. Makanya apa, pemilihan alur judul itu juga menentukan, ya, menentukan artikel ini layak dipublikasikan atau tidak, gitu, ya. Kemudian memiliki kontribusi secara teori dan praktis. Itu tadi yang saya sampaikan di awal, kan, harus secara argumentatif penelitian ini harus bisa menyumbangkan impact, ya, pada wilayah teori atau praktis dengan gaya ilmiah tentunya, ya. Kan bukan pada wilayah seperti apa, skripsi, ya. Penelitian ini memiliki dua manfaat praktis dan teoritis. Manfaat praktis adalah bla bla bla. Enggak kayak gitu, ya. Beda. Narasinya redaksinya harus digayakan dengan penggayaan ilmiah, ya, bukan pada wilayah naratif, ya, gitu. Berpotensi menghasilkan diskusi ilmiah baru. Gini. Jadi penggunaan redaksi itu penting sekali, Bapak. Bahkan nih saya contohkan, gitu. Penggunaan contohkan.
bagaimana cara membuat topik penelitian yang emang memiliki gaya-gaya redaksi yang tidak biasa itu ya. Silakan tentang media sosial dan keislaman. Penggunaan media sosial dalam bla 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 misalkan. Itu kan secara redaksional ya, itu kan bahasanya itu masih bisa diperbaharui dengan kata lain. Seperti transformasi otoritas keagamaan di era algoritma media sosial. Itu kan hal yang baru, transformasi otoritas. Itu kan sama halnya dengan bagaimana dakwah dalam tradisional kemudian beralih pada wilayah kontemporer. Itu kan ada reaksi baru itu kan bahasanya. Jadi bahasa dalam penggunaan karakter juga perlu diperhatikan. Jangan terlalu flat ya, jangan terlalu lurus juga tuh kan. Menurut ini tuh kan, menurut ini perfect ini itu kan gaya-gaya inilah gaya-gaya zaman postkolonial tuh kan. Sekarang kan zaman apa? Bloomer ya. Tuh. Jadi narasinya juga harus disesuaikan dengan era-era kontemporer sekarang. Jadi penggunaan itu harus diperhatikan Bu Bapak ya. Jangan terlalu naratif deskriptif yang emang biasa aja gitu kan ya. Gitu. Penggunaan media sosial menurut dakwah Islam itu kan hal biasa aja. Tidak ada baruan di sana. Carilah hal yang baru. Gak gampang kok ya sekarang apalagi sekarang punya AI kan ya. AI itu membantu ya Bapak. Tapi sekali lagi saya perlu berikan catatan ya. AI itu jangan menggantikan peran teman-teman ya sebagai autor ya, sebagai push author. Jadi jadikan sebagai bahan apa ya, sebagai bahan curhat aja ya, atau asisten lah ya. Ya. Begitu dengan saya juga sering menggunakan AI sebagai asisten saya gitu, Pak. Tapi ketika naskah itu kemudian hasil curhatan dengan AI itu kemudian dialurkan pada wilayah publikasi ya, pada wilayah naskah itu kan, saya jamin naskah saya terbebas dari plagiasi AI. Gitu. Oh ya, saya perlu sampaikan juga, kalau ibu bapak ingin submit ke jurnal yang lebih tinggi strength tadi ya, 2, 1, kemudian Scopus itu, pastikan naskah ibu bapak itu harus terbebas dari plagiasi AI ya. Karena sekarang ada kan ya penelitian AI ya. AI itu sangat saya pergi coba ya dan pergi cobaan kan hasil naskah AI full AI saya buat dengan standar jurnal kemudian saya kirim ke Scopus saya pengen tahu aja itu dan plug langsung dideklar. Catatannya adalah ini bukan catatan human right, bukan catatan manusia asli lah itu kan. Ini ada catatan AI, ditolak langsung. Dan ditampilkan juga hasil AI detektornya. Gitu. Jadi kalau ibu bapak menggunakan AI ya para prase ulang ya gunakan gaya bahasa ilmiah ibu bapak sendiri. Ya. Ya, itu pasti berpengaruh. Oke. Nah, langsung pada wilayah teknis lah ya. Bagaimana cara menemukan gap ya. Karena artikel ilmiah itu, naskah itu harus memiliki gap terbaru ya, dengan gap dan antara bentuk yang kita buat ya, itu akan memastikan berbeda dengan artikel yang sudah ada. Pertama ya, saat kita menentukan sebuah gap itu ada review dulu artikel terbaru atau carilah 10 artikel yang emang dominasinya sama dengan artikel ibu bapak. Baca tuh semua artikel itu. Kemudian cari satu kunci yang emang menjadi peluang ya atau pembaru dari pendidikan. Ini kan pendidikan. Psikologi, itu kan psikologi. Pendidikan psikologis dalam karakter anak misalkan. Sudah ada menggunakan psikologi A, B dan C itu kan. Ada nih pendekatan baru. Nah, ini gunakan itu. Yang belum pernah dibahas itu. Ya. Jangan sekali-kali memparafrase judul yang pernah ada. Ya, itu menunjukkan kalau kita malas tuh kan. Dan tidak dapat gap kalau gitu. Ya. Identifikasi itu ya artikel yang tadi yang kita telah itu. Kemudian temukan aspek yang belum diteliti. Nah, kemudian baru tuh
dibuat tematik, ya, apa formasi kontribusi. Bagaimana artikel ini berkontribusi terhadap penelitian apa teori ataupun praktisnya. Maka ketemu tuh gap risetnya itu ya, ketemu tuh kan hal yang barunya itu, gitu ya. Itu Bu Bapak ya. Kemudian ada struktur artikel ilmiah. Ini Ibu Bapak saya kira udah biasa lah ya, kalau Bapak yang sering nulis itu. Ada titelnya, ada abstraknya, ada introduction-nya, ada literature review, ada metodologi, ada discussion, ada conclusion, ada reference. Meskipun ya setiap jurnal ini beda-beda ya, beda-beda struktur yang dibuat itu. Ya. Ada setelah introduction itu langsung ke research ada, ya. Tidak menggunakan sub bagian ya, secara judul ya, itu tertulis ya literature review ataupun metodologi. Tapi biasanya kalau suatu jurnal memberikan sebuah template yang tidak ada literature review metodologinya, itu dipastikan dia itu akan disampaikan di introduction, di pendahuluan. Tetap ada, cuman mungkin tidak dimunculkan subjudulnya, dihilangkan. Begitupun dengan research, dengan hasilnya. Ada jurnal itu membuat dua bagian, ada research, ada discussion, kan? Ada hasil, ada diskusi. Ada tuh dua bagian itu. Tapi ada juga kemudian yang dibuat satu, hasil dan pembahasan. Nah itu harus disampaikan juga, tuh kan hasil dan diskusinya. Gitu. Kemudian conclusion dan referensi. Gitu ya. Jadi struktur artikel itu ya standarnya itu beda-beda. Tapi secara alur itu sama. Ya. Harus ada review, ada metodologi. Harus ada research, harus ada discussion. Gitu. Oke. Okay. Next. Ya. Judul yang kuat kayak apa sih? Gitu kan ya. Kayak gimana sih? Gitu kan. Itu tadi yang saya sampaikan di awal itu ya. Redaksinya harus menyesuaikan. Jangan terlalu flat ya. Jangan terlalu biasa aja. Cari kata-kata buat redaksi artikel itu ya menjadi menarik untuk dibaca, untuk diperhatikan. Ya. Nah, makanya perlu sekali ini kita melihat ya kan, bagaimana artikel itu secara spesifik ya menceritakan semua alur dari penelitian yang kita buat. Ya. Ya, kemudian informatif ya, mengandung variabel dan tidak terlalu panjang. Biasanya ya judul artikel itu tidak lebih dari 15 kata. Ya, jangan terlalu panjang ya. Ya, kalau panjang curhat jadinya nanti ya. Biasanya ada di 15 kata. Ya, 15 kata. Ya. Bahkan itu pun juga kadang direvisi lagi gitu kan ya. Jadi sesimpel mungkin ya, seinformatif mungkin ya, dan seunik mungkin judulnya. Ya. Contoh kayak gini, tentang media sosial dan dakwah. Kan ya. Buat aja redaksinya yang menjadi redaksi yang kontemporary gitu kan ya. Digital Regional Authority misalkan, the transformation of Islamic knowledge in algorithm social media. Jadi gini nih. Jadi cari kata-kata yang emang yang membuat editor jurnal itu ya tertarik untuk diambil naskah kita itu kan, untuk dijadikan di layak untuk publikasi di jurnalnya itu. Jadi kata-kata yang emang menarik aja gitu kan ya. Transformasi gitu kan Islamic knowledge itu kan hal yang baru, itu kan masih hal yang belum banyak diteliti ya. Sekarang juga banyak kan kata-kata biasa dulu ya, seperti digital region, kan digital living, kemudian apalagi sekarang itu banyak lah ya, banyak gitu. Itu bisa lah teman-teman mencari sendiri atau cari bantuan AI itu kan ya. Tapi sekali lagi AI perlu dijamin keasliannya bahwa AI tidak menggantikan kita. Gitu ya. Oke. Nah ini. Sekarang masuk pada wilayah introduction ya, hal yang paling fundamental kan ya. Penelitian agar layak untuk ditarik ya atau dilirik oleh para editor jurnal itu. Pertama kan ya, yang perlu teman-teman saat teman-teman menulis sebuah artikel ilmiah ya, coba sampaikan fenomena apa yang menjadi bagian dari penelitian dalam naskah itu.
jadikan fenomena itu menjadi kasus ya, permulaan kasus untuk menjadi menjadi sumber jawaban dari hasil penelitian Ibu Bapak. Ya, teman-teman. Menjadi sebuah jawaban alur diskusi atau hasil penelitian teman-teman di sini. Kan ya, sampaikan. Biasanya fenomena yang minta biasa fenomena yang disajikan itu ada fenomena yang relevan. Misalkan gini, saya sedang meneliti tentang toleransi beragama misalnya, ya, atau toleransi toleransi beragama di wilayah Sunda lah, wilayah Sunda misalkan, ya, wilayah Jawa Barat Sunda. Nah, fenomena-fenomena intoleransi itu kan banyak. Ya, sebagai fenomena perlunya moderasi beragama, perlunya toleransi beragama itu kan berawal dari intoleransi. Nah, coba cari yang apple to apple. Kalau misalkan itu di Jawa Barat, cari fenomenanya yang Jawa Barat ruang lingkupnya. Jangan kemudian pergi ke dimensi lain tuh kan ya, ke universe lain. Cari yang emang fenomena meskipun tidak semua kayak gitu. Tapi biasanya kan itu bisa menjadi catatan penting ya, bagaimana dengan fenomena itu kemudian, karena fenomena yang diaji itu adalah fenomena yang emang skupnya itu sama dengan hasil dari penelitian kita. Ya, kalau misalkan fenomena di Jawa Barat, coba cari nih beberapa fenomena yang emang menunjukkan jawaban itu seperti apa dan bagaimana. Sajikan penelitian terdahulu ya sebelumnya, minimal 5 lah ya, kan ya, minimal 5 ya, 6 tuh kan, 10 lah tuh kan di artikel itu. Ya banyak ya, karena kalau banyak nanti kepanjangan juga redaksi pendahuluannya, karena penelitian jangan sampai pendahuluan itu ya itu lebih panjang dari hasilnya itu. Ya, makanya editor jurnal itu selalu membatasi. Kalau pendahuluan itu maksimal di 800 kata, 1000 kata, silakan. Itu membatasi. Ya, jangan sampai pendahuluan itu lebih panjang daripada hasilnya, bukan ya. Jangan kebalik ya, dibatasi. Oleh karena itu penelitian terdahulu itu cukuplah, itu kan dibatasi 5, itu kan ya. Itu pun juga di alur penyampaiannya jangan terlalu panjang ya. Atau bahkan ketika teman-teman menggunakan citasi footnote misalkan, atau footnote atau misalkan body note ya, biasanya itu kan kalau saya menulis itu kan misalkan saya mendapatkan 5 atau 10 lah, 10 penelitian terdahulu. Ya, biasanya nama-nama aja yang saya tulis, kan si A, si B, si C menulis tentang ini, kan kemudian si A, si D menulis, C kemudian dikuatkan dengan si D. Jadi ada nama-nama yang emang tidak perlu dijelaskan secara deskriptif ya, tapi karena itu sama ya hasilnya, maka disesuaikan aja kan ya, tidak perlu dinarasikan secara detail gitu, karena memiliki kesamaan tadi. Kemudian ada riset gap-nya, apa yang membedakan, apa bentuk dari penelitian ini, kemudian tujuan penelitian apa, kemudian kontribusi penelitian apa. Jadi wajib ada nih introduction ini. Bahkan sekali lagi ada urgensi apa, ada signifikansi ya. Selain kontribusi ada signifikansi juga. Wajib nih ya, 800 kata ini harus memuat 5 kriteria ini. Ya, ada fenomenanya ya, ada penelitian terdahulunya, ada tujuan penelitiannya, ada kontribusi, ada risetnya. Bahkan harus masuk juga ketika teman-teman menulis sebuah introduction, harus masuk juga narasi ilmiahnya, teoritisnya. Ya. Narasi teoritis yang digunakan pemikiran siapa, teori apa, itu harus masuk. Ya. Tapi bukan pada bentuk wilayah deskriptif, bukan pada masuk wilayah narasi definisi ya, tapi narasi yang emang penggunaan teoritis dalam penelitian ini adalah narasi yang disampaikan secara singkat dan clear, tidak pada wilayah definisi. Karena kalau definisi nanti akan ada lagi kan pembahasannya di hasil gitu. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara membuat literature review kan ya. Meskipun tidak semua sub dari literature review ini ada ya, tapi seenggaknya kita harus memperhatikan juga ya, ada. Nah,
perlu saya sampaikan juga ternyata ada pembeda ya. Kadang teman-teman saya juga editor beberapa jurnal itu kan. Ketika naskah masuk ya, literature review yang misalkan ada satu sub ya dalam naskah itu yang mengharuskan menyampaikan tentang literature review. Nah, literature review ini ya kebanyakan teman-teman itu menyampaikan hasil adalah penelitian terdahulu. Ya, terdahulu. Disebutkan tuh ada 10 artikel yang sama judulnya, kemudian disampaikan hasilnya. Sepengalaman saya, apalagi kalau ke teman-teman ke wilayah masuk ke jurnal Scopus ya, dan saya pernah beberapa kali masuk ke jurnal Scopus dan ada sub tentang literature review, kan. Ternyata isinya itu bukan dari bahasan-bahasa peneliti terdahulu, tapi teori yang kita gunakan apa yang kemudian dikuatkan oleh penelitian terdahulu. Jadi bukan tentang orang-orang yang meneliti objek penelitian yang kita tulis, tapi adalah teori apa yang kita gunakan yang kemudian diperkuat oleh penelitian terdahulu. Gitu ya, itu adalah bahasan dari literature review ya. Nah, penggunaannya apa? Penggunaannya faktual tadi. Faktual, gunakan referensi terakhir 5 atau 10 tahun terakhir. Gitu ya. Menunjukkan posisi penelitian, maka dan di literature review itu biasanya ya tunjukkan ya posisi penelitian kita apa ya, apa kan ya. Kalau kan filsafat ya tentu penelitian ini adalah penelitian filsafat bla 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 ya, penelitian gitu ya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi literature review itu adalah sebuah pembahasan teori ya yang dikuatkan dengan beberapa penelitian atau referensi dari penelitian terdahulu. Bukan menyampaikan penelitian si A, si B, si C itu kan enggak ya, bukan. Ya, itu perlu diperhatikan juga. Ya, gunakan tools ya untuk mencari literature review dari Scopus, Scholar Dimensional, kemudian ada banyak lah ya, banyak web-web yang bisa membantu kita mencari penelitian yang bisa menjadi gap ya terbaru dan yang relevan dengan penelitian kita. Nah, metodologi juga sama. Sebetulnya dalam wilayah metodologi teman-teman ya, itu tergantung dari jurnalnya, pengen gimana. Cuman setidaknya ya yang perlu disampaikan adalah ketika kita menjabarkan sebuah metodologi, maka harus ada tuh ini apa jenis penelitiannya, kuantitatif atau kualitatif. Sumber datanya apa? Bagaimana teknik pengumpulan datanya apa? Kemudian bagaimana analisisnya apa? Tapi disampaikan secara singkat dan padat. Ya. Bedanya dengan skripsi yang saya sampaikan tadi, itu kan ketika kita membuat sebuah metode penelitian, itu kan ada sendiri babnya ya. Bahkan bisa nyampe 10 halaman, bahkan 20 halaman. Variabel kayak bagaimana, variabel X dan Y, C dan sebagainya, itu kan panjang sekali. Ya. Tapi kalau di artikel enggak. Ya, biasanya tidak lebih banyak dari pendahuluan narasinya itu. Ada juga ya beberapa artikel, beberapa jurnal yang mengharuskan kita membuat narasi, redaksi, metodologi itu detail. Ada juga yang kayak gitu ya. Banyak juga, tapi setidaknya harus memuat 4 langkah ini. Ya. Perhatikan 4 di sini. Bagaimana jenis penelitiannya, sumber datanya apa, teknik pengumpulan datanya bagaimana, dan teknis analisisnya kayak gimana. Gitu. Ya, gitu. Ini hal yang terpenting dalam sebuah metodologi. Ya. Dan dikuatkan juga dengan argumentasi dari tokoh biasanya. Ya. Kalau misalkan penelitian kualitatif, ada Creswell, ada Mills dan sebagainya, ada Sugiono dan sebagainya. Jadi dikuatkan secara teoritis. Oke. Bahkan kalau dalam filsafat itu ya, analis itu menggunakan berbagai macam pendekatan. Ada hermeneutik, kemudian ada semiotik, ada berbagai macam hal. Karena itu bisalah digunakan sebagai pelengkap. Nah, kemudian research and discussion. Nah ini. Sekali lagi Bapak ya, tidak semua jurnal itu membuat sebuah subbagian
riset tersendiri, disclaimer tersendiri. Enggak semua kayak gitu. Ya. Sok aja Ibu Bapak dicek gitu kan ya. Biasanya ada jurnal di Indo itu kan pendahuluan, metodologi langsung tuh ke hasil pembahasan. Nah, hasil pembahasan ini adalah research and discussion. Kalau di luar ada juga yang kemudian dibikin tematik ya, risetnya apa, resultnya apa, diskusinya apa. Gitu. Nah, kalau misalkan result ya hasil itu ada temuan ya, penyajian temuan. Ya. Yang saya sampaikan di awal tadi ya, cobalah membuat sebuah visualisasi. Ini menjadi daya tarik sebetulnya ya. Jika teman-teman bisa kalau penelitian kuantitatif bukan jelas ya menyampaikan secara table itu kan enak. Ya, coba kalau misalkan yang kualitatif ya, coba gunakan visualisasi untuk menggambarkan temuannya apa. Itu menarik editor biasanya. Ya. Nah, untuk diskusi, kalau diskusi tidak, diskusi adalah menginterpretasi temuan. Makanya di diskusi itu temuan kita ini diperkuat ya, dengan dialog penelitian lain. Biasanya disebut dengan perdebatan akademik. Gitu ya. Ada tuh perdebatan akademik. Penelitian ini menunjukkan bla bla bla. Penelitian ini sama penelitian ini dikuatkan oleh si A yang menyatakan bahwa bla bla bla. Selain itu juga dikuatkan kembali oleh si A. Nah itu kan narasi interpretasi yang kayak gitu. Ya. Dan dihubungkan dengan teori. Kan dalam perspektif teori A kan dijelaskan sebagaimana bla bla bla. Tuh. Itu ya. Membandingkan dengan penelitian sebelumnya ini sama menginterpretasi ya hasil temuan kita dengan penelitian tersebut gitu. Makanya diskusi bisa lebih panjang ya ketimbang hasil dari temuan kita. Karena kalau misalkan dibuat tematik kayak gini, itu kan itu researchnya lebih sedikit biasanya. Tapi kalau misalkan digabung, nah itu harus bisa di-compare ya, bisa dinarasikan bahwa penyajiannya itu sesuai dengan interpretasi, bahwa penyajian hasil itu diinterpretasikan dengan penelitian terdahulu. Nah ini gunakan referensi berkualitas. Tadi yang saya sampaikan di awal. Kalau misalkan Ibu Bapak sabit ke Sinta 2, maka domennya itu harus di Sinta 2 secara kuantitas itu ya. Kalau misalkan Scopus ya Ibu Bapak juga sama, jurnalnya itu referensi itu gunakan di Scopus juga. Karena referensi itu menentukan kualitas jurnal artikel kita gitu. Ya. Gunakan Mendeley ya. Ini nih, gunakan Zotero misalkan. Lebih simpel sih ya. Karena bayangin aja kalau misalkan kita menggunakan manual, kalau naskahnya, kalau template naskahnya itu misalkan footnote itu kan harus mengulang 2 kali gitu kan kerjanya. Tapi kalau menggunakan Mendeley itu kan langsung otomatis. Ya. Biasanya hampir semua OJS ya. Kalau ada naskah yang masuk tidak menggunakan aplikasi ya, tidak menggunakan tools itu pasti ditolak. Ya, misalnya gitu. Ya, karena berpengaruh juga pada nanti gagal scholarnya. Jadi sekarang itu wajib ya teman-teman yang belum terbiasa menggunakan tools untuk citasi, coba belajar penggunaan Mendeley atau Zotero atau EndNote lah ya. Yang gitu. Oke, gunakan referensi yang apple to apple tadi ya. Kalau misalkan Scopus, ya gunakan Scopus yang paling banyak. Kalau misalkan Sinta 2, gunakan artikel Sinta 2 juga banyak. Itu kan apple to apple. Gunakan referensi internasional. Bahkan harus komplit ya, ada doi-nya. Ada doi. Kalau yang ada doi gimana? Biasanya itu URL-nya yang dimasukkan. Oke. Gitu. Perhatikan ya, strategi memilih jurnal, dan cukup jurnalnya apa ya. Sekali lagi jangan menulis keluar arena ya. Yang menulis di luar universe ya, nanti tidak keren tentunya. Indeksingnya kayak gimana, template-nya kayak gimana, itu kan acceptance-nya gimana, itu kan waktu review kayak gimana. Kan itu kan ada tuh biasa tuh. Di OJS banyak tuh, di sampingnya itu kan banyak tuh. Bagaimana template-nya seperti apa, acceptance-nya kayak gimana, berapa persen per tahun, berapa persen per bulan, berapa persen per edisi, itu kan banyak. Itu juga biasa tertulis kan. Kalau Scopus itu biasanya sekitaran 6 bulan, setahun itu ada biasanya. Gitu ya. Perhatikan ini semua ya, wajib ya. Jadi kita itu bukan sekedar mensubmit ya. Kalau niat tuh benar-benar meneliti, itu kan detail itu kan
apa aja yang perlu diperhatikan dalam memilih jurnal itu. Begitu ya. Oke, kemudian kunci publikasi ya, pertama riset yang kuat tapi yang relevan, struktur artikel yang baik, referensi berkualitas, konsisten dalam menulis. Nah ini. Oke. Sekian teman-teman dari Global Insight ya. Saya kira itu pembahasan yang singkat, tentunya tidak memberikan kepuasan kepada Ibu Bapak semua ya, karena harus ya karena pengalaman terbatas juga ya, kan. Ibu Bapak ini sekedar hanya diskusi awal aja, nanti Ibu Bapak bisa diskusi lebih lanjut lagi. Sekian, silakan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Bapak Teguh Sumantri atas pemaparan bermanfaat yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan membantu kami menangkap poin-poin pentingnya dan tentang pemahaman wawasan kita semua. Oke, selanjutnya ada sesi tanya jawab. Sesi diskusi dan tanya jawab bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan dapat menuliskannya di kolom chat. Oke, baik. Ada pertanyaan dari Karstu Gustiawan. Ya. Oke, jadi pertanyaannya yaitu, izin Pak, saya ingin bertanya tentang bagian novelty. Kalau ingin tembus tinta 1 atau 2, kita tonjolkan lebih baik di bagian pendahuluan atau tinjauan pustaka ya. Kemudian untuk referensinya rata-rata peluang diterimanya itu ngegunain referensi 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir. Selain itu, peluangnya diterima harus langsung menggunakan bahasa Inggris dalam jurnalnya. Terima kasih Pak. Mungkin itu pertanyaan dari Karstu Bustiawan. Oke. Yang untuk novelty tadi ya, yang saya sampaikan di awal itu, itu bisa dilihat kan bisa dibuat ya dari research gap. Nah, novelty itu disampaikan ya, setidaknya dinarasikan di publik di pendahuluan, sorry, di pendahuluan. Coba sampaikan ya. Bisa langsung narasinya, adapun novel terbaru dalam area ini bla bla bla, ada yang kayak gitu silahkan aja. Ada juga yang kemudian diredaksikan secara tersirat. Bahwa belum banyak penelitian tentang oleh karena itu penelitian ini alurnya seperti ini gitu. Jadi harus ada tuh narasi novelty yang disampaikan di pendahuluan. Nah, tapi tidak terlalu rigid, tidak terlalu lebar panjang ya. Karena sekali lagi pendahuluan itu terbatas waktu ininya narasinya itu. Ya. Gitu. Kemudian apa itu? Saya lupa. Apa? Selain novel itu. Kemudian yang faktual tadi ya, yang referensi tadi. Ya, faktual itu ya maksimal itu biasanya ya, para editor jurnal itu mengharuskan kita menggunakan referensi 10 tahun terakhir atau lebih bagus itu 5 tahun terakhir. Pertanyaannya adalah bagaimana yang primer, misalkan yang primer. Misalkan ada dari Islamic Studies kan, yang nulis tentang Al-Ghazali. Primernya kan ada tuh Ihya Ulumuddin, itu kan ditulis sejak tahun berapa itu? Sebelum Masehi bahkan ya. Itu kan bagaimana tuh cara membuat itu? Itu kan nggak faktual. Ada juga yang sebenarnya itu buku-buku Babon misalkan, buku Inggris misalkan. Nise para filosof yang lahir di zaman modern. Itu kan novelty, itu kan tahunnya udah di tahun 1800-an. Nah, bagaimana cara kita kemudian menarasikan itu? Nah, itu narasinya adalah itu bisa dibuat sebagai apa ya bahasanya? Kutipan, kalau dalam bahasa saya itu kutipan dari kutipan. Jadi misalnya gini, misalkan kalau menggunakan data primer, misalkan Al-Ghazali dari kitab Ihya Ulumuddin misalkan. Ambil aja, narasikan aja, itu kan penelitian ini Al-Ghazali mengatakan, atau menurut Al-Ghazali dari penelitian si A, nah gitu. Jadi kutipannya itu diambil dari kutipan yang faktual.
ya, bukan kutipan dari yang primer tadi. Karena kalau kita mengambil tahun itu kan udah nggak faktual. Tapi kadang ya ada juga kadang ada juga editor jurnal itu yang mempersilahkan memberikan ya primer itu apa adanya itu kan, mau tahun berapapun juga diterima. Kan biasanya kalau kita berbicara faktual itu biasanya di 5 tahun terakhir, gitu ya. Jadi yang primer ya, yang primer itu dinarasikan ya, bahwa primer itu sudah dikutip dari artikel yang lain, artikel yang terbaru. Itu narasi faktual kayak gitu. Cuman sekali lagi nggak semua ya artikel uh, nggak semua narasi atau referensi itu ya khusus yang primer itu disajikan secara faktual. Kalau emang harus disampaikan primernya meskipun tahun berapa ya sampaikan aja. Cuman sekali lagi biasanya editor itu selalu meminta yang faktual. Nah, faktual itu adalah 5 tahun terakhir, maksimal di 10 ya. Range 10 atau 5 lah. Bagusnya 5 sih. Gitu kan. Kenapa harus faktual? Karena yang faktual itu biasanya novelty-nya banyak. Bukan banyak, novelty-nya terlihat. Tapi kalau kamu di buku-buku babon ya, buku yang lama itu biasanya kan hanya sekedar deskripsi aja, naratif aja. Tidak, tapi kalau misalkan faktual itu lebih mengkaji pada sebuah fenomena. Makanya itu kan pada editor jurnal itu harus memasang ya referensi yang faktual agar apa? Agar terlihat novelty, bagian dari novelty, gitu. Itu mungkin. Oke, next ada lagi yang perlu disampaikan, yang perlu ditanyakan? Oke, pertanyaan yang kedua yaitu dari Kak Lovina Putri Pratama. Yaitu izin bertanya Pak, ada 2 pertanyaan dari saya, yaitu yang pertama, dijelaskan bahwa cara mencari research Gary Chatgap dengan melihat apa yang belum diteliti. Tapi saya penasaran siapa sebenarnya yang menentukan topik mana yang layak jadi research gap di jurnal internasional. Karena saya sering lihat topik-topik lokal Indonesia, apalagi yang berkaitan dengan kajian Islam atau budaya. Susah sekali tembus Scopus meski penelitiannya serius. Apa itu bukan berarti standar jurnal internasional sendiri sudah punya bias tertentu yang mungkin tidak cocok untuk konteks kita? Seperti Enggak itu juga Kak sih ya, pertanyaannya. karena banyak juga, tergantung juga teman-teman melihat jurnalnya seperti apa. Ya, ya. Kalau misalkan culture studies ya, cari yang emang sebenarnya itu pada wilayah culture studies, jangan ke yang lain. Yang pasti akan dilirik juga. Nah, terus gimana cara kemudian kita ini membuat research gap ya agar terlihat nih penelitian kita ini berbeda dengan penelitian terdahulu, gitu kan. Nah ini kan perlu analisis teman-teman ya, yang saya sampaikan tadi ya. Emang perlu keulikan sih ya untuk mencari tahu bagaimana tuh kan artikel kita ini berbeda dengan artikel sebelumnya. Ya, itu perlu ketelatenan ya, keuletan ya kan. Karena jangan apalagi kalau misalkan 10 artikel ya kita identifikasi belum ada itu kan. Siapa tahu di artikel ke-11 ada itu kan di orang lain. Nah, itu kan perlu diteliti juga. Oleh itu kan di sini penguatannya ya. Nah, makanya sering-seringlah Ibu Bapak literasinya itu harus disampaikan, dikuatkan ya. Nah, saya teman-teman gini deh, teman-teman pernah nggak sih punya ide gagasan ya dalam dunia imajinasi ya dan pikiran kita, saya akan menulis sebuah artikel ya, secara ide itu udah mantap. Ya, udah wah kalau dituangkan ke dalam naskah, ke dalam teks itu akan banyak. Misalkan kayak gitu. Akan banyak sehingga muncul gap-gap terbaru kita. Wah, ternyata pas dimasukkan ke dalam teks baru aja ngetik udah selesai itu satu kata, satu paragraf itu. Plak aja, kok hilang gitu kata-katanya itu. Nah, itu saya pernah saya merasakan itu tuh. Dan ya, dalam ide dalam dunia imajinal saya akan menulis banyak banget. Tapi ketika hasilnya, ketika diaplikasikan dalam sebuah teks kok dapat satu paragraf tuh kan. Nah ini perlu sekali yang namanya penguatan literasi teman-teman ya. Ya. Makanya, ya, yang paling membantu adalah gunakan tools AI. Ya, saya sering menggunakan Answer AI itu loh untuk mencari gap itu. Ya,
Itu kan atau apa tuh ada saya lupa tuh ada di jaring yang namanya AI di jaring kita ketika kita memasukkan satu tema dia akan menjaring ke mana-mana tuh sehingga kita akan melihat satu kesimpulan bahwa terdapat kekosongan dari penelitian itu. Nah, ya. Jadi cari itu di situ ya. Nah, ya sekarang kan zaman AI ya, jadi gunakanlah AI sebagai asisten kita. Sekali lagi jangan menggantikan sebagai first author ya AI. Gunakan sebagai asisten kita. Jadi salah satu pencarian gap adalah ya kalau usahakan manual itu pasti kita akan terbatas ya. Yang saya sampaikan di awal kalau 10 pasti ada kayak ke 11 masih ada tuh kan. Makanya yang paling memungkinkan untuk mendapat research gap adalah gunakan tools ya. Ada tuh saya namanya lupa tuh ada tuh di jaring AI kalau itu ketika teman-teman memasukkan satu topik ya satu tema penelitian atau judul penelitian itu akan berjaring tuh akan ada penelitian si ini memiliki kesamaan dengan penelitian si B, C dan sebagainya sehingga di akhirnya akan ada kesimpulan dari semua itu satu yang belum itu apa itu ada tuh ya. Itu sangat membantu sekali. Tapi sekali lagi ketika sudah masuk pada wilayah Scopus pastikan apa yang kita ambil dari AI itu menjadi human right ya menjadi tulisan manusia ya, jangan sampai copy paste plug itu nanti ketahuan itu enggak originalitas jadinya oke gitu kalau untuk wilayah Indonesia culture studies ya banyak kok ya yang menulis meneliti tentang kebudayaan Indonesia ya yang sifatnya tradisional itu masuk pada wilayah internasional itu kan tergantung gap tadi dan teori apa yang digunakan ya kalau teori Clifford Geertz tentang apa culture studies mungkin itu terlalu tradisional pun cari teori yang baru banyak kok tokoh-tokoh yang mengkaji tentang kebudayaan terbaru yang kontemporari gitu kan. Atau sandingkan dengan kajian-kajian yang lainnya kalau misalkan budaya misalkan coba cari yang apa yang perspektif lain lah dari hermeneutiknya dari semiotiknya dan mungkin dari hal yang lain itu bisa menjadi novelty atau research gap yang mungkin kan teman-teman ada peluang bagi masuk ke wilayah internasional gitu oke next lagi mungkin ada ini yang bisa secara diskusi tatap maya yang mungkin ada tuh ada yang angkat tangan tuh ada Pak Mahrus ada Pak Marzuki mungkin bisa itu secara diskusi. Oh iya, boleh dari yang raise hand juga, dari Pak Mahrus Ali Kamil, mungkin bisa disampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja pada pertanyaan karena yang pertama saya belum pernah menulis yang namanya artikel. Tapi dengan ini ada stimulus yang diberikan oleh Mas Teguh bagaimana kita bisa menulis yang baik terutama jurnal. Ini yang pertama. Pertanyaan saya, metode yang paling efektif untuk penelitian itu apa? Sebelum menulis artikel ini atau mungkin sebelum menulis jurnal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tulisan kita itu kan sebagaimana yang disampaikan tadi tidak berupa deskripsi lagi, akan tetapi lebih kepada bergeser menjadi visualitas seperti itu. Nah, terus untuk hal ini seberapa efektif persentase pergeseran dari deskripsi menjadi visualisasi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kaitan dengan isi tulisan itu lebih kepada output yaitu kuatnya argumentatif bukan dan analisis kan seperti itu bukan pada metodologi kan seperti itu ya kalau kita persentase seperti apa komposisinya seperti itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ini kan struktur artikel itu kan ada novelty, kontribusi, metodologi, literatur maupun argumennya itu harus jelas kan seperti itu.
Tadi kan sudah disinggung juga bahwa untuk sebagai review atau sebagai pembanding artikel sebelumnya itu kan paling tidak 10 atau 15 tahun kan seperti itu kan, mungkin 15 tahun seperti itu. Terus kalau misalkan kita ya tadi sudah disinggung Ihya Ulumuddin dan lain sebagainya. Seberapa efektif juga manakala kita ambil referensi dari sebuah kitab yang itu notabene sudah beberapa puluh tahun, mungkin beberapa ratus tahun seperti itu. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, ini kan untuk menemukan riset gap itu kan ada review, ada identifikasi keterbatasan penelitian sebelumnya, temukan aspek yang belum diteliti, ada formulasi kontribusi penelitian. Nah, maksud saya ini untuk memulai menemukan riset gap itu di antara 4 kriteria ini mana yang perlu kami lakukan yang pertama, atau ini mungkin sudah harus berurutan antara review, identifikasi, temukan aspek, formulasi dan sebagainya. Saya kira mungkin itu nanti dinamis. Terima kasih, sangat bangga bisa gabung di webinar ini karena sangat bermanfaat. Oh ya, mungkin yang terakhir kepada admin, karena yang jelas mohon maaf tadi ada coretan-coretan, sebenarnya itu adalah sebagai salah satu upaya untuk mengganti background, tapi sampai sekarang itu backgroundnya tidak bisa diganti-ganti. Sedangkan di tata tertibnya kan wajib ganti background, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan jawab ya. Kalau perkara di penelitian yang paling efektif itu semuanya efektif, Pak. Ya, tergantung Ibu Bapak mau meneliti apa, gitu kan ya. Karena kita nggak bisa membuat sebuah justifikasi kuantitatif itu lebih baik ketimbang kualitatif. Tergantung objek apa yang akan diteliti, tergantung apa yang akan disampaikan nanti ya. Dan semua artikel itu memberikan ruang ya terhadap penelitian kuantitatif atau kualitatif gitu loh. Bebas itu apa aja Pak. Jadi nggak ada tuh yang lebih optimal mana. Semuanya sama. Tergantung Bapak Ibu bisa menyampaikan atau enggak itu hasilnya itu. Apa yang perlu sampaikan itu? Ya, dan mampu enggak disampaikan enggak arti apa metodologi itu kan menopang hasil penelitian Ibu Bapak itu perlu diperhatikan sebetulnya ya. Jadi nggak ada tuh mana yang optimal, tergantung objek apa, tergantung apa yang akan diteliti. Ya, kalau penelitiannya itu tentang kuantitatif maka gunakan. Kalau penelitian itu mengenai tentang kualitas ya gunakan itu kualitatif. Kalau ingin menggunakan presentasi ya hasil gunakan itu kuantitatif. Itu sama aja sebetulnya ya. Nah, oke, yang penting ada penguatan ya secara teoritis dalam penyajian metodologi tadi. Kan ya, kalau misalkan menggunakan metodologi ya kuantitatif maka sampaikan argumen tokoh yang emang concern di bidang itu. Ya. Sebagai penguat. Jika kualitatif juga sama. Oke. Dan yang kedua ya, bagaimana cara kita kemudian memunculkan research gap tadi kan ya. Ya tadi yang saya sampaikan 5 faktor itu adalah sebuah alur ya. Jadi nggak ada dulu mana yang paling utama mencari 10 artikel dulu kah, analisisnya enggak. Semuanya itu alur ya, Pak. Alur. Nah, jadi Bapak harus bisa, teman-teman harus bisa mengidentifikasi ya. Makanya kalau saya ya seringkali kalau ingin menulis itu saya baca, kalau sana ada 10 artikel tuh ya, saya baca abstraknya, kan, saya baca hasil analisnya, kemudian saya buat kesimpulan perspektif saya. Kemudian yang kedua juga sama, ketiga, keempat, ke-10 juga sama. Ya, bahkan kalau emang menurut saya 10 artikel itu kok nggak ada yang baru, maka saya tadi menggunakan alternatif terakhir yaitu menggunakan asisten saya kayak tadi kan ya menggunakan tadi. Nah, menggunakan yang kemudian yang menjadi akan terlihat dari penelitian terdahulu ya itu harus kita ya, bukan membaca ya tapi harus bisa menganalisis bagi memetakan ya apa yang udah apa yang belum kan ya gitu.
referensi misalkan gini, yang faktual tadi. Ya, ya tadi pertanyaannya bagaimana kalau misalkan artikel buku primer itu ada tidak ada pada wilayah faktual tuh kan di tahun 800 sekian dan sebagainya. Itu kan banyak ya yang ya apalagi yang kaji Islam tuh. Kan banyak ya. Itu hampir semua buku primer itu ada di tahun 1900 sebelum Masehi gitu kan ya, sebelum perang gitu kan banyak. Kan itu kan gimana itu kan ya cara membuat menggunakan alurnya itu. Nah, makanya saya bilang tadi ya, enggak semua artikel, enggak semua jurnal itu ya harus memberikan uh, faktual ya. Kalau misalkan primer itu ada di tahun 1900, misalkan Kertawijaya itu kan tahun 70-an ya. Ya, sampaikan aja 70-an. Tapi kadang ya, bagaimana kalau misalkan jurnal itu kekeh itu kan harus memberikan data faktual di 5 tahun terakhir. Makanya redaksinya adalah kita mengutip satu artikel, menyampaikan gagasan tokoh tersebut dari artikel ya yang diterbitkan di tahun terbaru gitu loh. Misalkan tadi Al-Ghazali misalkan dalam Ihya Ulumuddin, kan banyak tuh artikel yang menulis tentang Al-Ghazali, banyak kan ya. Pasti tiap tahun pasti ada lah kan ya. Nah, di sana kita mencantumkan ya Ihya Ulumuddin itu. Dalam Al-Ghazali dan Ihya Ulumuddin menuliskan bla 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 yang ditulis oleh si A, nah gitu. Nah, itu kan faktual jadinya. Kayak gitu ya. Ya, ya. Itu salah satu alternatif bagaimana cara kita memberikan sebuah data faktual dari data primer yang emang sudah tahun-tahun yang tidak faktual gitu ya. Gitu Pak ya. Jadi bisa itu dinarasikan seperti itu. Tapi sekali lagi nggak semua jurnal kayak gitu. Tapi emang mayoritas itu seperti itu. Faktual itu kadang dilihat ya. Dan kemudian tadi saya sampaikan kalau misalkan Ibu Bapak publikasinya itu range-nya itu ada di range 2 Sinta 2, Sinta 1, 3, 4. Gunakan referensinya yang apple to apple itu lah ya. Kalau misalkan Sinta 4 bebas lah itu kan itu tidak ada kriteria misalnya. Tapi kalau masuk ke Sinta 2 biasanya itu termasuk saya sebagai editor jurnal itu akan melihat ya ini referensinya itu kan banyaknya faktual atau enggak, banyaknya di artikel yang sama atau enggak. Nah, itu menjadi catatan juga. Gitu. Jadi sesuaikan ya. Apalagi Scopus ya. Scopus itu misalkan dari 10, maka 80-nya itu ya, 8-nya itu wajib artikel itu berstandar Scopus juga. Gitu. Agar kualitas itu sama itu kan ya. Nggak mungkin kita menulis artikel Scopus tapi yang kita kutip adalah blog gitu, Wikipedia dan sebagainya. Itu sangat menurunkan kualitas artikel kita. Saya kira itu Pak Kamil ya. Nah, menulis Pak Kamil biar nanti jadi intelektual. Ya, nanti berfungsi ya, nanti ilmunya bermanfaat ya, berinfek gitu kan. Jadi manfaat itu bukan pada wilayah ceramah aja ya, gitu kan. Kadang ceramah kan tidak, ceramah pengajian selesai sudah itu kan. Tapi kalau menulis itu kan dibaca terus tuh kan sama orang-orang itu. Oke, silakan. Ada lagi? Enggak. Oke, mungkin terima kasih jawabannya untuk Bapak Teguh Somati. Untuk jawabannya Bapak Mahrus Ali, apakah sudah cukup? Mungkin karena waktunya sudah mau habis, kita ada satu pertanyaan lagi untuk yang raise hand, yaitu mungkin dari Kak Harisma, bisa disampaikan pertanyaannya? Selamat siang, Kakak. Aku ingin bertanya mengenai abstrak. Abstrak yang ada, apakah itu merupakan pengantar penelitian menuju introduction? Dan untuk conclusion, apakah boleh disertakan future innovation yang boleh jadi nantinya akan bisa ada untuk kedepannya itu bagaimana?
Lalu untuk saya yang mungkin masyarakat umum yang bekerja di sebuah perusahaan yang memiliki penelitian tertentu, apakah bisa untuk memuat penelitian kami di eh, jurnal seperti itu, Pak? Dan bagaimana bentuk pengenalan diri seperti itu, Pak, ke jurnal tersebut? Terima kasih, itu saja pertanyaan dari Oke, saya. oke, oke. Ya, untuk abstrak itu kan biasanya itu mengandung 5 unsur ya. Latar belakang, tujuan, metode, hasil, kesimpulan. Bahkan ada lagi sekarang itu bukan kesimpulan itu digunakan sebagai data implikasi atau kontribusi. Ada juga yang memulai abstrak itu dengan sebuah tujuan. Jadi latar belakangnya dihilangkan. Ada juga yang kayak gitu. Karena menurut abstrak itu kan terbatas ya, hanya maksimal di 200 kata atau 250 kata lah, itu pun juga udah kebanyakan. Biasanya di angka 200 kata itu. Harus memuat 5 faktor tadi itu kan, latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan. Tentu kalau teman-teman menulis di jurnal yang bereputasi ya, maka dalam abstrak itu bukan sekedar menyampaikan hasil, tapi sampaikan juga kontribusi atau implikasinya. Kayak Scopus itu wajib ada implikasi itu. Tapi tidak dinarasikan implikasinya apa. Itu ya dilatih ya. Gini, kata-kata novelty, kata-kata implikasi, kata-kata kontribusi itu kan sebetulnya hanya kata pemanaan dalam dalam teks ya. Jadi ketika kita dinarasikan itu jangan terlihat ya. Biasanya gunakan redaksi yang tersirat. Jangan menuliskan plan ini berkontribusi ya. Cari kata lain kan ya. Plan ini novelty-nya bla bla. Cari kata lain. Jangan menggunakan kata-kata yang baku ya, yang sebetulnya itu tidak perlu disampaikan tapi ada gitu tersampaikan. Ya. Hey. Kemudian bagaimana cara kita untuk penelitian kita ini dapat dinikmati oleh orang lain lah gitu bahasanya. Ya itu kan gini, jika sudah memiliki ketertarikan atau kebiasaan menulis ya untuk publikasi ya, terutama publikasi ya dengan ilmiah itu, coba buat identitas teman-teman ya, tapi di LinkedIn atau di biasa Google Scholar itu kan ya, sebagai uh, sebagai identitas bahwa kalau kita ini adalah seorang yang memiliki keahlian dalam menulis. Sehingga orang-orang bakal tahu tuh kita siapa. Sehingga di blueprint itu ya, kan, biodata kita ini jelas tuh kan tentang tentang kita siapa, kebiasaan kita apa, gitu kan. Kemudian apalagi kalau dosen ya, kalau pendidik gitu, kalau guru atau mahasiswa itu ya, kan itu sebenarnya nilai plus ya ketika kita sudah terbiasa menulis di publikasi ke jurnalan itu. Mungkin itu ya. Next, ya, mangga silahkan lagi. Nah, itu bagaimana harusnya? Ntar ya, saya ntar izin dulu ada. Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Teguh atas jawabannya yang sangat luar biasa, penuh makna sekaligus mengunggah pikiran kita semua. Dan terima kasih atas pertanyaan yang telah masuk dan untuk diskusi yang begitu hidup. Selanjutnya, acara sesi foto. Sebelum melanjutkan ke sesi foto, ada sedikit informasi bahwa kami mengundang Bapak atau Ibu yang berminat berbagi insight dan keahlian untuk bergabung sebagai pemateri webinar bersama PT Global Insight Media Publishing. Bagi Bapak Ibu yang tertarik menjadi pemateri pada bulan depan, di bulan Mei 2026, silakan mengisi
Google Form yang tersedia di kolom komentar. Baik, bisa dipahami ya teman-teman? Oke, langsung saja kita ke sesi acara berikut yaitu foto bersama. Dimohon untuk semua peserta webinar bisa untuk mengaktifkan kameranya. Oke, mohon semuanya diharapkan on cam. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman untuk sesi foto telah dilaksanakan. Jangan lupa untuk mengisi link absen di kolom chat. Sebelum kita menutup acara ini, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan. Oke, webinar ini menegaskan bahwa publikasi ilmiah bukan sekedar kewajiban akademik, tetapi merupakan bentuk kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kualitas diri sebagai akademisi. Proses menuju publikasi dimulai dari pemilihan topik yang tepat, yaitu topik yang memiliki research gap, relevan, dan memberikan kontribusi baru. Selanjutnya, artikel harus disusun dengan struktur yang sistematis sesuai standar internasional, didukung oleh metodologi yang kuat, serta menggunakan referensi yang berkualitas dan mutakhir. Selain itu, perbedaan antara laporan penelitian dan artikel ilmiah juga menjadi poin penting, di mana artikel ilmiah harus mampu menonjolkan kontribusi keilmuan, bukan hanya menjelaskan proses penelitian. Keberhasilan publikasi juga sangat dipengaruhi oleh strategi dalam memilih jurnal yang tepat, memahami standar indeks seperti Sinta dan Scopus, serta memperhatikan aspek seperti scope jurnal, dan waktu review. Tidak kalah penting, mentalitas penulis juga menjadi kunci utama. Penulis yang sukses adalah mereka yang konsisten, tidak mudah menyerah saat ditolak, dan terus memperbaiki kualitas tulisannya berdasarkan masukan dari reviewer. Pada akhirnya, politikal terutama dari segi novelty, kontribusi, kekuatan metodologi, dan kejelasan argumentasi sebagai faktor utama yang menentukan diterima atau tidaknya sebuah publikasi. Eh, Mungkin ada sedikit closing statement dulu dari saya. Ya, sebagai penutup, mari kita pahami bahwa publikasi ilmiah adalah sebuah proses belajar yang berkelanjutan. Jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk gagal, dan jangan berhenti untuk memperbaiki diri. Karena setiap artikel yang kita tulis bukan hanya tentang memenuhi kewajiban, tetapi tentang meninggalkan jejak keilmuan yang bermanfaat bagi banyak orang. Teruslah menulis, teruslah belajar, dan teruslah berkontribusi. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Teguh Saumantri atas ilmu dan wawasan berharga yang telah dibagikan pada hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh hadirin yang telah hadir dan berpartisipasi, sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan bermakna. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kekurangan baik dalam tutur kata maupun dalam penyampaian selama memandu jalannya acara pada hari ini. Segala kekhilafan yang terjadi tentu tidak disengaja dan akan menjadi evaluasi bagi saya ke depannya. Untuk teman-teman yang ingin mempublikasikan jurnal di PT Global Insight Media Publishing, siap membantu kalian dari tahap awal hingga proses akhir. Silakan hubungi kami melalui DM Instagram atau klik link yang tersedia di bio informasi untuk lebih lanjutnya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saya izin pamit ya, Panitia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.